Hey, selamat sore teman-teman. Kita siap-siap 2 menit lagi, 2 menit lagi. Itu jam 4.30 ya, ngabuburit dengan cara yang sangat psikologi banget. Jadi kalau di kampus dulu ada yang namanya Om Sisi, ngomong sia-sia, dan ini definitely sore ini kita akan Om Sisi. Tidak akan sia-sia. Selamat datang teman-teman di Panitia Dies Natalis Psikologi UI. Tahun ini kita merayakan celebrate tahun ke-64. Hai Teddy. Kampus kami tercinta. Dan sore ini sangat spesial karena Psiko Berbagi punya topik sabodotein. Kenapa? Kenapa sih topik yang ini? Apalagi di zaman sekarang arus informasi sangat deras, orang ngomong bisa offline dan online, dan kita sebagai manusia biasa itu punya perasaan dan kadang-kadang stres sendiri, karena memang sebaiknya stres itu jangan dibagi, yang dibagi itu angpau dan hampers lebaran. Sore ini saya akan mengajak dua teman baik saya. Ada Danti Arsdianti Budiono. Danti ini dari saya kuliah itu adalah penari balet Namarina, dan sekarang dia masih menjadi guru di sana. Tapi lebih dari itu, setelah sekian tahun lulus dari Psikologi UI, Danti pernah menjadi General Manager di Coworking and Impact Hub Jakarta. Keren ya? Dan sekarang Danti aktif di Kokona. Dia adalah co-founder dan coach di Kokona, yaitu sebuah life skill and mindset coaching. Jadi oke banget mindset. Sabodotein itu benar-benar ada di kepala. Kita akan tanya sama Danti seperti apa dan gimana. Lalu pembicara kita yang kedua, narasumber yang kedua, saya juga akan ngundang Mario. Dulu kita sebutnya Mario. Ya jangan deh, saya nggak perlu kasih rahasia angkatannya. Mario Manuhutu, Master of Psychology, psikolog. Dia sudah kemana-mana nih. Mario pernah ada di Thailand, di Bangkok, dan banyak bekerja dengan NGO, dengan para refugee. Bisa kebayang ya stresnya orang-orang yang berada di situasi seperti itu. Jadi saya yakin Mario punya banyak sekali insight bagaimana caranya untuk bisa sabodotein. Saat ini Mario aktif di Jesuit Refugee Service Indonesia, gue nyontek, sebagai konselor psikososial, dan juga masih aktif di Associate Child and Adult Psychologist di under Employee Assistance Program. Associate Child and Adult Psychologist, jadi psikolog untuk membantu child and adult, juga masih berlangsung. Juga di Diego Consulting and Academy sebagai Associate Psychologist. Jadi maaf segitu aja dulu, karena pengalaman Mario dan dia masih ngasong di mana-mana. Dia menjadi psikolog di berbagai tempat. Jadi saya bisa jamin kita punya dua narasumber yang mumpuni untuk topik ini. Jadi sementara ini saya akan mengundang itu Danti dari Kokona dan Mario. Hai teman-teman, selamat sore. Hai Danti. Sore. Loh, kameraku terbalik. Hai. Hello. Hai. I'm so ready to represent our campus, you see. All Sedap, blue. masih ada dong. Goodie Iya bag-nya masih dong. ada dong. Sedap. Oke, selamat sore Jakarta. Oke, by the way saya ini Vina, live dari Perth, Australia Barat. Jadi Wih, menyenangkannya kita teknologi digital kita ya. lintas benua, men. Yoi. Ya topiknya keren banget nih. Topiknya keren banget. Mungkin tadi kita pakai saya apa gue nih enaknya ya. Yang santai Mungkin aja saya kali ya, Bo.
Mungkin agak-agak di Mengingat tengah ya. ini 98 ya, pasti akan ada babok-babok sedikit. Jadi teman-teman, ya Iya maklum lah teman-teman ya. mohon Ada dimaklumi. Dayu. Oke. Halo. Ah, gue lihat ada Mbak Lice tadi tuh masuk juga. Balik. Ah, Yoi, kita punya 32 viewers already. Baru mulai padahal senang sekali. Mungkin nanti akan nambah. Tadi apa namanya? Gue udah mulai introduce your profile. Danti dengan Kokonanya, Mario dengan psikolog anak dan dewasa yang sudah beredar di mana-mana gitu kan. So maybe in the next 1 minute each bisa juga Mario dan Danti adding up mungkin related dengan topik ini sendiri gitu ya, sabodoting and your expertise at the moment ke apa namanya insight apa yang lagi teman-teman kerjain yang bisa kira-kira mengarah ke topik cocok dengan topik ini. Mungkin ladies first, Danti silakan Oh, thank you. introduce Halo yourself a Sita. little bit. Yeah. Oke. Mungkin tadi sudah sempat disebutkan, saya sekarang co-foundernya Kokona dengan tagline temukan dirimu. Kenapa temukan dirimu? Karena Kokona percaya self development program apapun yang ada di luar sana akan jauh lebih lengkap kalau dilengkapi dengan dirinya sendiri yang mau di-develop ini sudah ketemu belum. Makanya namanya tagline kita adalah temukan dirimu bersama Kokona. Salah satu program flagshipnya Kokona juga judulnya Self Discovery Bootcamp. Jadi kita pengen mengajak peserta untuk menemukan dulu diri mereka siapa dengan meningkatkan self awareness, meningkatkan open minded, bisa lebih legowo. Nah, ini nanti salah satu yang bakalan dibahas nih. Wah, bocoran deh. Spoiler nih. Oke, Spoiler tadi dikit boleh ya? harus gue stop Harus sebentar di-stop lagi nih, nih. ntar gue spoiler. Spoilernya kebanyakan nih. Oke, hap. Oke, loncat ke Mario deh. Mario, coba share around 1 minute ke teman-teman yang lihat sekarang. Mario, kesibukannya apa selain garing di sana sini dan di grup angkatan? Kesibukannya sekarang apa ya ketemu sama klien, mulai dari klien mostly remaja, terus dewasa. Kalau ya beberapa bulan terakhir ini ketemu sama remaja yang aku rasa sih related dengan topik kita hari ini ya, sabodating. Mereka tuh selalu nanya gimana sih caranya biar apa ya, aku jadi diriku yang otentik Pak gitu, karena kepengaruh omongan teman sana sini, terus habis itu gitu kan stres gitu kan. Atau ya paling sering juga ketemu sama ibu-ibu gitu kan, Mario gitu kan. Aku stres ditanyain gitu kan, kenapa belum hamil juga ya gitu. Padahal udah umur sekian gitu, karirnya bagus. Iya. Sabodotingnya Iya, gimana? iya. Oke. Sabodoting. Ya, oke. Jadi kita udah lumayan touch base ya dengan topik yang kita bahas kali ini dan mungkin gue juga mau share ke teman-teman yang nonton. Kenapa sih dari berbagai hal kita ngambilnya ini gitu? Karena memang ini amat sangat relevan dengan yang terjadi di sekitar kita, apalagi let's say kita mau lebaran sekarang, ada orang-orang yang kayak aduh gue stres nih mau ketemu sama tante gue, nanti ditanyain ini itu dan segala macam. Atau misalnya di sekolah kemarin ada yang mau teman-teman mungkin anaknya ada yang mau masuk kuliah, mulai ditanyain kenapa ngambil jurusannya ini itu dan segala macam gitu. Memang pressure dari masyarakat itu suka ada ya. Apalagi netizen Indonesia yang terhormat itu kalau bikin komen itu amat sangat kreatif dan luar biasa. Oh. Dan kita nggak bisa lepas dari dunia sosial media. Iya benar-benar. Gue aja yang punya warung nasi padang aja kalah tuh kepedesannya sambil baca begituan. Oke, mungkin sebelum kemarin-kemarin juga kita udah sempat dapat beberapa pertanyaan. Tapi it's so excited. Mungkin kita kembali ke Mario dulu. Tadi gue suka nih dengan Mario bilang tadi gitu ya. Kita let's discuss more dari case studies yang ada dan mungkin teman-teman ada yang relate juga di sana. Pressure itu biasanya sumbernya dari apa aja dan mana aja. Dan gimana sih efeknya jangka pendek dan mungkin nanti jangka panjang ke berdasarkan pengalaman Mario dengan klien-klien yang ada kemarin gitu. Mangga, ya.
Ya, most of the time sebagian besar itu datangnya dari luar gitu kan, omongan orang ya. Misalkan tadi kan, kalau nggak masuk sini sih nggak masuk jurusan yang populer gitu kan, atau kalau nggak kayak kamu nggak kayak kami sih gitu kan. Atau paling gampang ya tadi ya, udah misalkan ada klienku yang posisinya sudah tinggi, perempuan terutama tinggi, pendapatan sudah oke, karir bagus, tapi belum punya keturunan. Sementara keluarganya nanya kapan punya anak, gitu. Atau kalau udah punya anak satu, kapan punya lagi gitu kan. Itu kayaknya stres. Ya, Dampaknya sampai sampai ke bawah mau tidur gitu loh. Mau tidur tuh sampai ya. mikirin gitu kan ya. Aduh, Jadi nggak aku produktif nggak bisa juga kayak ya. gini. Ya kan, tadi kan jadinya datang keluhannya datang dengan aku sulit tidur Pak. Ternyata setelah ditelisik lebih jauh, ternyata sumbernya mikir terus nih. Jadi Hmm. apapun yang diomongin orang tuh kebawa sampai sampai mau tidur sampai berhari-hari gitu. Dampaknya bisa Jadi ke produktivitas menurun tuh, ya. Produktivitas menurun, jadi susah tidur. Terus ya kalau udah susah tidur apalagi sih emosinya naik kan ya. Udah hmm. capek segala macem di kantor, di rumah gitu kan, jadinya marah-marah gitu. Paling gampang apa sih ya? Konsentrasi menurun, dampaknya kan ke semua, Ya. gitu kan. Kita mungkin Tambah-tambah tuh, cuma aduh. ngelihat kayak simptom-simptomnya aja ya. Jadi kalau kita ngelihat orang marah-marah, ngelihat ada yang rungsing, ada yang jadi emotional eater misalnya, tiba-tiba gini. Mungkin kalau dirunut-runut bisa jadi karena hal kecil, karena dengerin kata Ya, orang dan nggak keluar itu kata-kata dari kepala kita, bisa jadi kayak gitu berarti ya. betul. Ya. It's start to eating you inside gitu kan. Oke. Mungkin Danti ada pengalaman juga pada saat bikin bootcamp, ada insight-insight dari pesertanya atau in your other kind of environment circumstances juga di tempat-tempat lain. Lebih ke lebih ke jadi refleksi ya, maksudnya kalau misalnya ada orang yang jujur gini, I'm at a point in my life dimana kalau ada orang yang mencoba mempengaruhi gue sesuatu atau berkomentar kayak kok belum ini, kok belum itu secara garis besar, aku mikirnya dia kenapa ya? Apa yang membuat dia berkata seperti itu? I'm there, Hmm. I'm there gitu, bahwa instead of mikirin bener nggak ya gue gitu nggak ya, gue malah mikir kenapa dia bilang seperti itu. Langsung langsung mencoba menempatkan diri di posisi sebagai yang ngomong gitu. Kenapa ya? Jangan-jangan masalahnya di dia bukan di gue. Dan Oh, oke. begitu, iya, dan begitu begitu mindset itu udah, again mindset, karena kita ngomongin mindset ya. Begitu mindset itu sudah terlatih, itu jadi cukup mudah buat kita untuk melepaskan kita dari pengaruh itu, bahwa ini sebenarnya, let's say misalnya ditanya kok belum nikah sih udah umur sekian, aku pernah ditanya seperti itu karena termasuk yang telat juga. Dan di saat kalau pas lagi nggak apa namanya, lagi nggak harinya lah ya, bisa sih kepikiran iya ya kok gue belum ya, tapi hang on a minute, stop dulu, menyetop diri sendiri sambil mikir kenapa ya dia nanya gitu, masalah Oke. banget buat dia kalau gue belum nikah, apakah Kepo you know, right? aja sih, Ekstrimnya begitu. Bo. Masalah banget kah untuk orang ini kalau gue belum menikah di usia 40 lebih, atau apakah kalau gue sudah menikah jadi benefit apa sih buat dia? Oke. Jadi sebenarnya dia nanya tuh kenapa gitu loh. Tapi mungkin itu karena bisa jadi setiap orang punya pengalaman hidup beda-beda dan growing punya wisdom yang lain-lain. Mungkin Dante agak lebih bijaksana, terus mikirin, oh dia kayak gimana gitu. Tapi kan nggak semua orang punya skill yang seperti itu ya, gitu kan. Gue pengen tahu dari sudut pandang psikolog ya, kenapa sih kita sebagai manusia itu kalau kita diomongin, kenapa sih kita kepikiran banget gitu? Nggak bisa, maksudnya nggak bisa langsung apa ya, langsung kayak datang Brush off aja wah gitu, brush gitu. off aja. Ada apa, karena kan mungkin di sini kita juga biar teman-teman tahu gitu loh mekanisme di kita tuh sebenarnya seperti apa. Kalau kita udah ngerti kita kayak gimana kan, mungkin dari situ kita jadi tahu harus gimana gitu. Kenapa sih Mar nggak bisa gitu, langsung cuek aja nggak bisa gitu?
memang nggak bisa langsung cuek. Oke. Karena kan kita hidup di apa ya, selama hidup ini kita akan terima berbagai stimulus kan, stimulus apa namanya, suara, omongan orang, lihat sesuatu yang kemudian aduh apa sih gitu, ya. Nah, itu kan kembali kepada kemampuan kita sendiri sebagai individu untuk mengelolanya. Ini yang kemudian Hmm. perlu apa ya, perlu belajar kan, bahwa contohnya gini, habis baca buku sesuatu tentang apa namanya, personal development, terus gue langsung bisa. Enggak, seproses, perlu belajar. Lo Aku selalu berharap bilang buku sama, taruh di kepala, terus angka-angka apa huruf-hurufnya masuk, terus langsung bisa gitu ya? Nggak bisa. Asal jangan dibikin sirup kayak Doraemon ya terus dimakan. taruh roti ke Doraemon, baru makan kan gitu. Uh, Oke, itu kembali mari kepada kita yang kembali. namanya, ke apa, perlu belajar tentang yang namanya regulasi diri. Ya, sesuatu yang I don't know, waktu kita muda, waktu kita kecil, aku percaya kita kita jarang atau nggak pernah diajarin gituan, ya, Iya sih ya. keterampilan yang seperti itu, gitu kan, pengalaman Keterampilan apa yang tadi? kemudian Regulasi diri. regulasi diri. Di sana kan menyangkut apa sih, regulasi emosi, bagaimana kamu bisa apa namanya, menenangkan, mengelola pikiranmu. Kayak tadi Danti bilang gitu kan, pause sebentar gitu kan. Kita kalau nggak belajar itu kan cenderung reaktif. Dia ngomong gitu terus gitu kan, aku kepikiran. Butuh tadi kan, untuk bisa sampai ke titik yang namanya pause ya, itu perlu tadi regulasi diri gitu kan. Apalagi kalau yang Regulasi ngomong ini, itu orang-orang yang penting buat kita ya, orang tua, pasangan. Itu iya, untuk pause-nya tuh kayaknya susah banget tuh. ya kan, take a moment untuk, ya kan, untuk gini, pada dasarnya otak kita sebagai manusia punya kapasitas untuk bikin yang namanya jeda. Ah, that's something ya. Kita punya ya Ya, kapasitas untuk Punya. itu ya. punya gitu kan. Membawa tadi kan, kata-kata itu seperti attacking us gitu kan. Kata-kata Iya yang iya. apa, yang tidak, mungkin kata-katanya biasa tapi buat kita itu gitu. Tahu Oke, nggak yang diserang itu apa? apa tuh? Our pride. Ya, Makanya kan, very very gitu loh. core ya, very core ya. Nah, tuh. Iya, oke. Our pride kayak gini, kalau our pride tuh kayak masalahnya kita kita kan growing, kita kan tumbuh dari keluarga yang beda-beda. Parenting style orang tua kita beda-beda. Jadi kita berpikir, oh nilai-nilai ini yang paling baik buat kita. Jadi kita punya pride kita sendiri kayak gini. Jadi kayak berasa disalahin gitu ya. Apa gue salah Iya. asuh atau apa? Sampai kayak gitu nggak sih? Iya. Pernah. Gue nggak kayak Oke. gini kok. Gitu. Iya, iya, Kok iya. Akhirnya yang lain begitu, kepikiran. kok gue enggak ya? Iya, Nah, iya. kan. Iya, Ada iya. dan I think Mario knows better than me, tapi ada usia tertentu yang kita merasa kita nggak boleh beda sama orang lain. There's that So, need It, to, gue pengennya sama teman-teman, kok gue beda. And then to the extreme adalah, is there something wrong with me? ya, Tetot. Nah itu tuh yang mulai bahaya tuh, udah mulai spiraling down. tapi mungkin buat teman-teman di sana yang nonton ini ya, ini bagus sih karena akhirnya gue yakin kita kemarin sempat ngebahas soal overthinking, punya masalah-masalah kayak gini. Jadi kayak you're not the only one, man. You're not the only one. Ini sesuatu yang sangat human gitu ya. Ini manusiawi sekali. It's Cuma tinggal it's okay. okay gitu. Cuma gimana caranya tadi tuh? Itu gue juga kayaknya perlu belajar juga to pause untuk melatih diri kita untuk bisa pause karena kita ternyata di apa namanya dibekali itu dari Tuhan yang Maha Kuasa ada ya kemampuan itu gitu. Nah, sebagai mindset coach gitu. Gimana tuh? Ada trik oke, gue kayaknya gue agak jump in ya. Tadi kan gue ngebahas soal overthinking dan FOMO. Kita sempat ngebahas orang-orang yang fear of moving. Apa sih? Apa? Fear of missing Fear of out missing gitu out. ya. Ya. Yang kayak gitu. Itu kan juga agak-agak mirip kayak gini lah ya. Oh, kayak tadi lo bilang, oh ini udah gini kok kita belum. Ini udah nyampe ke sini kok kita enggak. Sebenarnya anak lo sangat talented untuk jadi dokter, kenapa lo biarin dia jadi
penari balet gitu misalnya. Itu kan ada. Ya, Ya, I don't know. paham, Vin. Ya, Yang pertama yang ya, kepikiran aja lo. Ya, oke. ya, Makasih loh. ya, ya. Dan lu sebagai coach yang life skill and mindset, mungkin juga dari pengalaman pribadi segala macam, ada nggak kayak uh, case studies yang emang lo pegang dan tahap awalnya tuh yang lo saranin ke klien lo tuh ngapain gitu? Tahap awalnya yang pertama sekali ditekankan oleh Kokona adalah being open-minded. Being open-minded itu bisa ke kita sendiri, ke diri sendiri, tapi juga tentang orang lain. Being open-minded itu kan secara, kalau contoh ya, kalau gue pribadi, apa yang gue dapat dari 6 tahun di psikologi adalah ada sekian juta miliar manusia di dunia, masing-masing dengan cara pandangnya masing-masing. Jadi untuk melihat satu hal, akan ada sekian 7 miliar kalau nggak salah penduduk di bumi sekarang, ya akan ada 7 miliar cara untuk melihat satu hal. Jadi ya biarkanlah. Can you imagine? Iya kan? Kalau mau Gue nggak pernah dipikir-pikir, pikiran sampai ke gitu sih, tapi iya sih ketika kita ngomongin statistiknya ya. iya Oke. kan? So if there's 7 billion ways of seeing one thing, kalau kita dapat pendapat yang berbeda cuma 2-3 orang, ya elah, belum 7 miliar, ya sudah. Biarkan orang-orang berpendapat seperti apa yang mereka pikirkan. Karena kita nggak tahu mereka datang dari mana, kita nggak tahu mereka upbringingnya seperti apa latar belakang mereka yang membuat mereka bisa berpikir dan akhirnya berkata seperti itu. Itu dulu sih. Oke, Open-minded ya. dulu. Open-minded dulu bahwa setuju nih, ya, Pak psikolog nih. Iya kan? Gimana Pak psikolog? Iya, Pak psikolog. Jempol. Oke, baik. Dia speechless loh. Oke. Oke, open minded. Itu juga satu skill ekstra tuh yang mesti kita ini. Soalnya kalau gini ya, gua rasa itu ada urusan juga dengan budaya kita juga kan, gitu kan. For whether we are open minded atau enggak, kayak kita udah kemana aja. Kita pernah ada istilah tuh kurang piknik nih kayak nih orang nih, gitu kan. Kayak taunya segitu aja gitu. Ya mungkin ya open minded itu juga sesuatu yang kita harus selalu ingat ya. Terus step berikutnya? Ya. Setelah being open-minded, ya nih gue harus minta Pak self-aware. psikolog untuk memvalidasi aja dulu nih step Oke, nih. Sebelum dia come up with his own techniques ya. Oke. Setelah open-minded, ini sebetulnya open-minded is the base. Abis itu kan begitu kita pikiran kita terbuka, kitanya juga mesti aware kita ini siapa. Kita ini siapa tuh maksudnya value-value yang kita pegang tuh apa sih dalam kita berbicara dengan orang lain atau membangun relasi dengan orang lain, deal breakernya apa? Apa yang bisa banget, oke, di titik tertentu gue nggak mau lagi berurusan dengan orang ini. Bukan berarti bermusuhan ya, tapi paling tidak, berurusan dengan orang A ini kayaknya kurang baik nih untuk my mental health, jadi seperlunya aja. Kalau memang ada urusan, that's it, diselesaikan. Terus kalau buat aku salah satu kuncinya lagi adalah kita mesti bisa misahin manusianya dari masalahnya. Termasuk kitanya. Let's say, kayak tadi, mengulang lagi sih pertanyaan ini berhubung menjelang lebaran ya. Jadi pasti banyak pertanyaan mengenai, gue ambil yang relevan aja, Bo. Sangat personal gitu. Kapan kawin gitu kan? Siap-siap. Standar lah itu exactly. Ya, umur-umur kita. Betul. Terus, let's say kita pisahkan masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya belum kawin. Ini masalahnya belum kawin, kitanya ya kita aja. Tuh ada, setuju, stay away from toxic people. Setuju? Jadi bacain komen. Jadi sebetulnya yang kembali ke yang tadi gue jadiin contoh, kenapa seseorang belum kawin itu jadi masalah buat either parties yang sedang berbicara, yang memberi pengaruh masalahnya apa buat dia, mungkin dianya sendiri nggak bermasalah. Dia emang pengen nanya aja. Jadi kan begitu kita bisa bikin pagar itu kayak, oh ya udah dia emang pengen nanya aja. Ya emang belum kok, penampakannya aja belum ada. Udah selesai. Mau bilang apa? Ya, nggak usah overthinking banget ya. Emang mau nanya doang aja kali gitu. Atau cuma mau basa-basi doang kali ya, gitu kan? Iya.
Kan again is cultural thing itu. Sering orang-orang Yes. suka kepo dan kiasu. Oke, misahin manusia dari masalahnya. Pak psikolog jempol? Oh, Oke. P2 sekarang jempolnya, asik. Yes. Oke. Gue dapat pertanyaan ini menarik sekali loh, dan kayaknya ini cocok buat Mario ya. Ada tipe kepribadian tertentu kah yang bisa lebih mudah untuk sabotage, untuk bisa memilah itu, dan yang nggak bisa? Adakah tipe yang benar-benar terdampak dan jadi stres banget? Ada yang agak lebih santai gitu. Gimana, Mar? biasanya yang paling mudah untuk apa ya terpengaruh dengan banyak omongan orang biasanya ya, kalau bilang kan sekarang baperan ya, gitu ya. Ya kan biasanya itu yang tipe apa sih yang melankolis gitu ya. Semuanya diambil emosi. Bukan Memang berarti yang kemudian orang yang sangat logis nggak, gua orangnya logis banget, rasional gitu, nggak mungkin. Gitu. Tahu-tahu kena juga kan bisa. Oke. Bisa juga. Bisa. Apa Bisa. mungkin intensitasnya? Jadi kalau misalnya melankolis, omongannya satu aja dia udah baper. Kalau yang tipe lain mungkin beberapa kali baru dia mulai kepikiran gitu. Ada kayak gitu ya? Ya, kalau yang rasional biasanya bilang dia kemudian memikirkan secara dengan sangat-sangat rasional ya. Kenapa sih ini begini? Kenapa begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa? Jadinya capek juga kan. Jadinya Aku kok ingin kok begini begini, sih? aku ingin begitu. Sehingga Ya. justru ganggu kemudian ini bukan berputar-putar di sini nih, gitu kan. Sementara yang tadi kan lebih lebih pakai feeling gitu kan, udah berputar di sini, berputar di sini. Aduh, bayangkan bahwa Pusing apa ya. ya? Itu dia tuh. Iya, apalagi kalau lagi puasa gini muter-muter tuh pusing banget. Wih, muter-muter cari Muter-muter takjil. aja. Betul Oh, kirain aja. muter-muter. Iya, kalau jam 3 lo udah harus cari takjil katanya kalau di sana. Oke, jadi terjawab ya. Memang ada tipe kepribadian tertentu yang lebih terimpact, yang lebih terdampak dari hal-hal ini. Jadi ada orang Lebih yang lebih mudah. mudah untuk sabotage, ada yang agak susahan dikit, yang butuh teknik-teknik tambahan gitu ya. Terus apa namanya, balik lagi nih, kan mungkin Mario banyak handle anak-anak dan dewasa, maksudnya klien-kliennya gitu ya. Kadang-kadang kan yang diomongin tuh bukan tentang kita gitu. Kadang-kadang kan yang diomongin tuh tentang orang lain yang dekat dengan kita. Seperti tadi, itu tuh tentang apa tadi, pride gitu ya, harga diri gitu. Jadi kayak ibu tuh bangga sama anaknya, udah berpikir ini yang terbaik buat anaknya, tapi ada orang lain ngomongin soal anak kita, terus dia tuh jadi feeling like, oh gue nggak becus nih gitu, gue menjadi ibu yang nggak oke gitu. Di situasi seperti itu di kepala gue sih amat sangat wajar ya. Gue juga ibu punya anak ya. Uh, Mau dikata agak cuek, memang mau nggak mau kadang-kadang kepikiran gitu. Apa namanya, pertanyaannya itu adalah apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya dalam konteks itu bukan tentang diri kita nih, itu tentang orang lain. Itu mungkin nanti melebar ya, itu juga apakah yang terdampak jadi dua pihak gitu, dia dan anaknya, atau bagaimana nanti dia jadi memandang anaknya jadi berubah gitu. Kan ada kasus ya yang sempat kita bahas, ada ibu-ibu yang segitu merasa nggak becusnya itu dia sampai ngerasa, oh kalau nggak salah siapa yang ngomong sama gue sampai dibunuh kan anaknya, ada kayak itu udah Ya, kayaknya udah kemarin ekstrim siapa yang banget bring up ya? levelnya. Iya, Iya kemarin ya. Gimana tuh? waktu preliminary ini kita ada ya, kita bahas ya. Iya, gimana tuh Mar? Bisa sampai separah itu ternyata loh Mar. Ya, ada yang ya karena apa ya ketika pikirannya sibuk dengan tadi kan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dia kendalikan kan. Apa sih Ada omongan faktor orang? penyertanya nggak ya? Gitu kan. Ya ada banyak misalkan trauma atau masalah-masalah isu-isu emosi yang belum belum terselesaikan, belum terproses, kemudian memicu. Gitu kan. Aku tuh mau bilang, aku
aku selalu bilang sama klienku gini ya, perlu belajar untuk tadi kan regulasi diri. First thing first, ya coba connect sama diri sendiri dulu aja. Itu apa ya? Sesuatu yang aku lihat memang aku sering ngajarin sama klien-klienku, terutama pada klien dewasa. Karena terlalu sibuk mikirin ini dan itu, omongan orang dan segala macam, kita nggak cari cara untuk connect sama diri sendiri. Contohnya gini, ketika sudah bisa regulasi emosi aja, terus orang-orang ini atau klien-klienku baru tersadar, oh iya ya, selama ini gue terlalu sibuk mikirin omongan orang. Selama ini ternyata gue sudah mencoba dan udah bisa kok pelan-pelan. Ternyata udah bisa. At least, after all this time, I survive. Sesuatu yang lu nggak sadar, lu bisa kok, lu sampai di titik ini. Gitu kan. Cuman terpengaruh sama omongan orang aja gitu kan. Ini lain banget nih sama omongnya Danti tadi ya, self awareness. Kalau pakai istilah Mario itu adalah first thing first, mengenali diri sendiri. Jadi biar dikata udah connect to ourselves gitu ya. Biar dikata udah uzur juga ternyata nggak semua orang paham. Iya ya. It's a non-stop, nggak berhenti. Non-stop proses, non-stop learning ya. Capek ya. Capek tapi bisa. Oke. Capek tapi harus. Capek tapi harus. Oke. Jadi bisa aja tadi faktor penyerta ya, trauma yang tidak selesai atau ada faktor-faktor stres lainnya, mungkin ada financial pressure juga bisa jadi kan ya. Ya. Oke. Jadi kalau tadi Danti udah kasih kita step-step pertama open minded, terus aware of self, terus misahin manusia dari masalah. Gue juga pengen tanya nih Dan, kalau masalahnya nggak cuma satu gimana? Saya kayak tadi gitu. Misalnya gini, gue lagi stres nih, tagihan lagi beruntun, gue lagi stres nih untuk urusan ini nih. Terus gue denger omongan lagi nih, jadi tambah stres gitu. Nah, gimana strateginya untuk misahin manusia dari masalahnya? Terus tambahin lagi juga kayak orang ibu mertua gue lagi minta gue masakin rendang 10 kilo gitu misalnya. Wah, masalah gue lagi banyak. Gimana gue menurut lo the best way? Masalah mana yang dipisahin duluan? Nah, the best way adalah kita pilah dulu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Mana yang ada di dalam kendali kita. Yang kita tidak bisa kendalikan, kita nggak bisa kendaliin apa yang orang lain rasa, pikir, atau omongin tentang kita. No way. There's no way we can control that. Kita juga nggak bisa mengendalikan misalnya dalam misalnya lo Devin, lo kan punya restoran ya, kita nggak bisa mengendalikan gimana orang lain ngerjain tugasnya. Kita bisa memberi arahan, tapi at the end of the day mereka yang ngerjain. Kita juga nggak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain suka sama kita atau enggak. Itu kita nggak bisa kendalikan. Misalnya pun kita di lingkungan kerja atau keluarga atau sekolah, kita masuk ke lingkungan yang strukturnya udah ada. Kalau di lingkungan kerja misalnya ada rekan sekerja, ada bos, ada struktur, ada apa segala macam, itu kita nggak bisa kendalikan. Mereka akan terjadi dan mereka akan terjadi. Life goes on gitu istilahnya. Sehingga yang bisa kita kendalikan adalah kita sendiri. Kembalinya ke tadi, self-aware. Siapa kita? Kenapa? Misalnya pun gini, misalnya ada sesuatu yang betul-betul membuat kita rungsing banget. Kenapa kita ngerasa rungsing? Apa yang sedang terjadi di kita? Oke, am I ready to face this attack of people saying things about me or maybe not even about me? Ya kan? Oke, gue belum siap nih ngadepin ini. Gue mundur dulu ya. Itu salah satu cara misahinnya gitu. Take a break. Masalah akan tetap ada, kerjaan akan tetap ada. Tapi kalau kita maksa ngadepin dalam kondisi kita nggak siap, nggak akan selesai juga. Nggak akan selesai dengan baik, kitanya juga makin stres, orang lain makin stres sama kita makin stres. You see where I'm going? This is not gonna end. Itu circle, gue inget banget ya, waktu anak-anak masih balita, 3 biji itu kan stresnya banyak banget. Ternyata kita tuh perlu time out. Jadi
gue baru tahu gitu. Jadi ya udah kita take away dulu, make sure everything safe, masuk kamar, reconnect sama diri kita. Ternyata kalau diterjemahkan sama kalimat-kalimat kalian, that's what happened to me ya. Padahal saat itu cuma kayak, aduh gue udah nggak bisa pikir lagi, I'm leaving, pek gitu. Dan tarik napas dan segala macam. Oh rupanya ini penjelasannya. Now I know. Now I know. Menarik. Ya. Dahulukan dulu yang bisa kita kendalikan, which is diri kita sendiri, gitu kan? Iya. Oke. Kayak kalau kita lagi di pesawat kan kita mau terbang, kita tiap kali dikasih arahan soal safety kan, begitu oksigen mask turun yang disuruh pakai duluan siapa? Oh iya. Kita kan? Yeah. Pakai oksigen mask ke kita dulu, baru kita nolong orang lain. Karena kalau kitanya sendiri, incapacitated, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Ya, make sense. Nah sekarang nih ya, gue lempar lagi ke Mario. Ini tuh kayaknya yang one of the core dari omongan lo dari tadi, Mar. Regulasi diri. Nah, itu kayak apa sih? How? Paling mendasar Stepnya mungkin adalah lebih deskriptif ya. gue selalu ngajarin klien gue, baik yang klien remaja, anak-anak dan dewasa gitu kan, regulasi nafas. Oke. Ini kan pelajaran apa ya, sesuatu yang apa ya, kalau aku misalkan ada para dosen, mantan dosen di psiko gitu kan ya, terutama kalau misal ada Bu Mar gitu ya, aku minta maaf, aku nggak pernah dengerin kuliahmu. Ternyata kuliahnya beliau itu bermanfaat ya. Ketika kita mengalami yang namanya tadi kan tekanan-tekanan banyak dikit, itu kan tadi terserang, tapi juga peran kita terserang, tapi badan kita juga terserang loh. Ya. Reaksi pertama apa sih ketika dalam kondisi bahaya terserang gitu? Kalau nggak reaksinya adalah flight, fight, freeze kan? Itu yang kita tahu. Tapi yang terjadi sama badan apa sih? Jantung lo, dada lo tuh duduknya kan tenduk. Kan kepala lo sakit. Apa yang perlu dilakukan? Ya regulasi dulu, ditenangkan dulu, calm down. Ya. Apa? Ya latihan apa? Tarik napas, keluarin napas. Gitu mungkin orang akan berpikir, apaan sih? Tapi kalau dicoba pelan-pelan, ternyata lo bisa. Oh iya, gue ternyata bisa tarik napas. Bisa. Dan ternyata setelah dilatih itu. Nah iya kan? Gak kepikiran. Nah, makanya kan. Bukan lupa, gak kepikiran untuk as simple as tarik napas. Iya. Tarik napas. Nah, inilah kemudian tadi dengan kita belajar untuk ya pelan-pelan, gradually belajar tentang regulasi emosi, regulasi napas, kita mengembangkan kemampuan untuk apa tadi? Jeda tadi tuh. Ini kan jeda nih. Jeda, gitu kan. Lalu kemudian coba, aku selalu bilang, oke, take a deep breath, terus coba fokus on the breathing gitu kan, fokus sama napasnya gitu kan. Ngalihin pikiran tadi yang di sini, fokus ke napas. Orang bilang kemudian susah, ya memang susah, lo nggak terbiasa. Tapi kalau makin terbiasa, udah kayak ini udah terkondisi gitu kan, kayak apa anjingnya Pak Pavlov itu kan. Pak Pavlov. Iya. Iya, oh maaf. Lagi-lagi teori. Nah, bahwa ini kan cara kita untuk connect sama badan gitu kan. Oke, I'm doing okay kok gitu. I can manage gitu. Aku bisa. Udah. Seperti kata Banti, masalahnya nggak akan selesai, memang nggak akan selesai kok gitu. Tapi minimal pikiran lo bisa lo kelola dulu. Lo kelola napas. Oh, satu-satu ternyata. Ketika napas kita sudah normal kembali, sebenarnya reaksi-reaksi stres, hormon-hormon stres itu ditekan, nggak keluar terus-menerus. Simple itu kok. In psikologi ya, terutama di neurofisiologi. Neuroscience. Ya itulah pelajarannya Bu Mar sama almarhum Mas Joni. Faal. Terus Faal. Dari habis itu gimana Mar? Ini udah regulate nih, udah ini. Terus what's next? Ya, ketika sudah regulate sebenarnya kan itu deh kan udah pause, kemudian connect to yourself. Oke, udah dan ada apa sih pikiran itu dengan gini ya. Kalau emosinya sudah lebih terkontrol, sudah lebih enak, kalem,
mungkin perlu nyoba nanti ya kalian, maksudnya teman-teman gitu kan. Sebenarnya pikiran kita nggak serungsing amat sih, nggak rungsing-rungsing banget gitu. Gue bisa kok Hmm. lihat, oh ada ini, ada ini, ada ini gitu. Kita bisa apa ya, memetakan masalah pelan-pelan. Seperti kata Danti, Hmm. sampai di bagian dimana, oh ternyata itu gue terlalu mikirin tugas, ternyata tugasnya masih bulan depan. Gue udah mikirin jauh-jauh, sementara tugas yang ini kalau gue nggak kerjain, ini berantakan. Contohnya gitu. Hmm. Yang depan Ya, mata aja ya, dulu. ya, Ya kan? ya, Atau ya. kalau enggak, aduh Oh gue sih, pusing nih, gue pusing. Tahu-tahu, iya ternyata gue belum makan ya. Nah tuh, belum sarapan ya, pantas very pusing. basic ya. Ya, 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 ya. Enggak, Ya, that makes Ternyata sense. sekedar kurang minum aja. tuh. Bisa jadi loh. Iya. Bisa jadi. Ada hungry Sesimpel sih. Di itu. sini ada istilah hungry. Ada Gara-gara hangry, melapar, hungry. Jadi eh, gara-gara lapar, jadi gampang marah gitu. ngomel. Diomongin dikit langsung meledak Eh, gitu kan. Hmm. Ya. Oke. Ini nih ada pertanyaan kece nih guys. Apa Hmm. namanya? eh, ada batasan kah sampai kapan kita perlu waktu untuk time out tadi? Kayak Gak ada batasan sih. apakah enggak sih. enggak ya? 5 menit, 10 Enggak. menit, Tergantung 1 jam. Enggak. tergantung Ngapain lama? masing-masing ya. Nah itu tadi kembalinya kan ke self aware. Kita aware sama diri kita sendiri. Oh oke, ini udah. Kalau memang mau dicoba ya, mungkin mereka yang terbiasa mengukur. Oke, let's say 5 menit. Selesai 5 menit, udah belum? Kalau udah, boleh lanjut. Kalau belum, ya udah tambah. Kan Oke. ada yang go by feeling, yang ya udahlah seenaknya di gue aja. Ada yang semua hidupnya terjadwal kan. Ada lah ya orang-orang yang gitu yang kayak, oke, I'm gonna take 5 minutes. Kalau 5 minutes ini belum kelar, nggak apa-apa jalanin dulu. Nanti 20 menit lagi, gue take a break lagi. Bisa. Again, cari cara yang cocok dengan diri masing-masing. Kembali ke Oke. self-aware. Kita model orangnya kayak apa sih? Termasuk kayak tadi yang Mario bilang, kepribadian seperti apa yang lebih rawan, gampang terpengaruh dengan orang lain. Itu kan juga kitanya mesti kenal dulu dong sama kita Diri kita sendiri. sendiri. Ya. Baliknya ke situ lagi. Dan mungkin gue mau nambahin ya, kita juga mungkin harus berkomunikasi juga lebih asertif gitu. Jadi misalnya gue lagi kepikiran kayak tadi, tarik napas, terus maybe take a time out. Mungkin kan juga ngasih tahu orang-orang yang ada di sekitar kita yang kayak boleh tolong gue nggak diganggu bentar ya, gitu. I need time, gitu. Jadi situasinya mungkin kalau bos minta kita ke ruangannya atau ada anak buah nanya itu, anak minta diajarin, kita bilang come back in 10 minutes ya, gitu. Mungkin itu juga pertanyaan teman kita Diana ya, yang nanya time out tadi Diana. Berapa lama sih? Ya memang tergantung diri kita sendiri, tapi mungkin kasih time frame juga kalau kebetulan ada orang-orang di sekitar kita gitu. Gitu juga sih ya. Oke. Dulu ada temen, ini sedikit sharing ya. Dulu ada temen gue sesama general manager sebuah co-working space, kebetulan dia di Bandung. Dia punya ruangan sendiri untuk dia sendiri. Dan dulu tuh dia open door policy, dia buka aja. Siapa aja yang butuh boleh masuk. Yang ada dia jadi nggak bisa selesaikan tugasnya sendiri. Akhirnya dia bikin policy, kalau pintu buka silakan masuk, kalau pintu tertutup silakan ketok. Kalau gue bisa jawab, gue jawab. Kalau enggak, tunggu dulu ya. It solves Ini tips a lot oke of banget problem nih loh. buat teman-teman yang ngantor ya. Iya. Janjian aja. Dan kita pun sebagai orang lainnya ya, kita juga mesti bisa paham dengan teman-teman kita. Ini kan dari tadi kita ngomonginnya, kita yang diomongin orang. Hati-hati, kita juga bisa jadi yang ngomongin orang. Ya. Iya dong. Iya dong lagi gue. Ya kan? Ya kan? Oke. Ya kan? Manusia biasa, berarti kitanya teman-teman. ember. Kitanya juga mesti lebih sadar, wait a minute nih yang mau gue omongin, penting banget gak sih gue omongin? Orangnya lagi siap gak sih dengerin omongan gue? Gitu aja. Dan kalau emang dia lagi gak mau diomongin, penting banget gue tersinggung. Kenapa sih? Ya gitu. Misalnya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari yang tambahan. Chrisman Life nanya, ada salah satu teman udah belajar teknik tarik napas, tapi malah makin cemas. Any idea? Anyway, ini last question yang bisa kita jawab ya, karena waktunya udah mau habis. Nanti kita juga butuh teman-teman untuk wrap up. So maybe briefly Mario dan Danti bisa komen di sini.
Udah belajar Ganti duluan. tarik napas tapi malah makin cemas gitu. Any idea about this? What happened? Why? Ganti duluan. Danti, silakan Danti. Mungkin teknik napasnya belum dibarengi dengan melepaskan apa yang membuat panik. Atau kalau, nah ini kayaknya Mario bisa bantu jawab. Mungkin memang ada apa ya istilahnya, bakat untuk panic attack. Nah itu kan penanganannya harus lebih profesional ya, nggak bisa self diagnose. Kalau aku sih gitu. Cuma sekedar omongan orang ya, itu ada hal-hal Iya, lain di dalamnya. ada udah kayak lapisan bawang gitu. Ada ini sehingga yang keomongan satu, yang ke-trigger banyak. Ya. Oke. Ya. Gimana Mar? Bisa jadi gini, ketika mau mencoba tarik napas, sudah punya ekspektasi gitu kan, harus bisa. Tapi ternyata ketika dia menemukan, kok nggak kelar-kelar ya, gitu, kok nggak tenang-tenang ya, makin. Jadi pada saat dia lagi tarik napas, dia udah overthinking tuh, nggak cuma sekedar tarik napas doang. Kan gitu, ya kan? Mungkin perlu ada orang di sebelahnya atau perlu liatin gue dong gitu. Atau mungkin kamu jangan tarik nafas dulu deh gitu. Mungkin perlu ada temen yang nenangin atau orang, kalau gue kenapa-kenapa, gue panggil lu ya kan gitu. Ya. Pegang dia supaya apa? Ada pegangan gitu kan. Sesuatu yang mendistraksi ketakutan, kecemasannya dia gitu kan. Gitu, lihat. Okay. Atau memang perlu dibantu ya, mungkin isunya memang bukan hanya dia susah untuk regulasi nafas, tapi memang kecemasannya sudah dalam tahap yang kayaknya kamu perlu pertolongan profesional. Ya. Gitu. Okay. Jangan nggak takut cuma untuk minta minta pertolongan profesional ya. Jangan sungkan untuk ask for professional help, karena ada tingkat kesulitan yang memang kita nggak bisa hadapi sendiri. Ya, jadi stimulasi omongan ini kalau udah sampai mengganggu produktivitas dan segala macam, dan kita udah coba regulate intervensi diri kita sendiri, kalau masih nggak bisa, find professional help ya. Professional help. Nah itu sabodotingnya juga ngaruh di situ, Vin. Gimana nih maksudnya? Terutama tuh misalkan gue laki gitu kan harus kuat, tapi pikirannya gitu kan. Kalau ketemu psikolog atau psikiater nanti dianggap begini atau dianggap lemah sama teman-teman. Nah tuh kan. Oke. Udah punya penilaian tersendiri padahal belum dijalanin gitu kan. Iya. Ya. Make sense. Oke. It's very interesting guys. Cuman sayangnya waktu kita memang limited. Kita minta wrap up dong. Mario dan Danti, any last additional things yang bisa disampaikan ke teman-teman di ini? Profesional. Mario dulu deh. Sorry. Iya. Apa nih? Profesional di sini bisa dihubungi juga karena di sini kan silakan DM aja. Kita bisa juga nanti ngarahin ke teman-teman siapa yang bisa bantu ya. Jadi ngiklan gue. Dahulu kan 98. Oh. Oke. Silakan Mario. Final words for today. Ya, kalau cemas, aku mau bilang gak apa-apa, gitu ya. Kalau ternyata sulit untuk sabodoting, masih ada kesempatan dan selalu ada kesempatan untuk belajar gitu sampai di titik mana kita bisa sabodoting. It's okay kok. Yeah. Eventually we'll get there ya. Nggak ada yang istilahnya gagal pada saat kita mencoba untuk connect dengan diri kita sendiri ya. Oke. Danti, last wrap up. Last wrap up mungkin menurutku sih hampir semua kejadian di muka bumi ini yang terjadi sama kita adalah karena kita membuat serangkaian keputusan. Dan kadang-kadang kita merasa, kalau ada orang yang lain, kita merasa kita salah mengambil keputusan. Kalau menurutku, keputusan apapun yang kita ambil di saat itu adalah keputusan yang paling baik berdasarkan apa yang kita tahu di saat itu. Bahwa nanti besok, minggu depan, atau 2 menit lagi kita mendapat informasi baru yang ternyata bisa mengubah keputusan kita, that's fine.
Ya, Hmm. tinggal kita apakah kita akan membuat keputusan baru atau tidak. Dan keputusan itu hanya bisa kita buat berdasarkan apa yang kita sendiri tahu dan alami. Karena kita yang ngalamin, kita yang ngalamin hidup kita dan kita yang akan menjalani konsekuensi dari keputusan itu. Ya, kita yang menjalani konsekuensinya. Ya. Itu yang kadang-kadang suka lupa juga. Oke. Teman-teman, gue mau repeat aja tadi ya. Ada step yang paling penting itu adalah please be open minded, self aware sama diri kita sendiri. First thing first itu adalah connecting dengan diri kita sendiri. Terus kalau kita dengar omongan dari orang, coba pisahkan antara yang diomongin sama orangnya. Misalnya antara manusia sama masalahnya. Dan kalau begitu banyak hal yang datang ke diri kita, dahulukan dulu yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa ngendaliin orang lain atau situasi dan keadaan, tapi kita bisa ngendaliin diri kita sendiri. Kalau kira-kira kayak gitu ya tadi ya. Ada yang gue missing nggak ya, Pak Mario? Kayaknya nggak ya. Kalau Mario dulu deh. Palingan itu kan pertanyaan buat mereka yang datang ke sini ikut join gitu kan. Ya, pada dasarnya kan kita sebagai manusia mau diem juga, pikirannya kemana-mana kan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia butuh healing Karena pikirannya, jalan-jalan. Enggak. Pikir kan karena di dalam tubuh kita kan ada zat besi. Oh, zat busy. Yoi. Sibuk. I knew it. But you know what, Mario? I wouldn't have expected anything less from you. I love you. I miss you. Muah. Ya, kita punya zat busy. Kalau belum gini, belum Mario namanya. Ya. Oh, Vina sampai keselak. Ini nggak kedengeran. Nina yang nanya. Nina nih dari Scotland. Hai Nina. Wih. Dia bertanya, Saberuteing bisa kebablasan gak sih? Yang kayak sampai cuek banget, gak peduli sama orang. Nah, gue lupa touch base nih. Sampai ignorance maybe gitu. Bisa ya? Bisa. Itu kembali ke self aware tadi. Seberapa kita mau, gini deh, kita makhluk sosial, kita tetap hidup bersama orang lain ya. Sebodoh-teing boleh, tapi jangan sampai merugikan pihak manapun. Ya. Oke. Itu aja yang diingat. Jangan sampai merugikan pihak manapun. Dan kita tetap makhluk sosial ya, jadi nggak bisa juga benar-benar menarik diri dari mana-mana gitu. Karena mau nggak mau akan ketemu manusia yang lain gitu. Ada komen Mario? Sabodoteing kebablasan? Sampai poin mana lo merasa bahwa ini udah bablas gitu? Ya sampai nggak punya awareness aja, itu sudah kebablasan, ignorance ya. Kan sabodoting itu bukan ignorance, tapi kamu bisa memilah gitu. Mana yang perlu kamu, tadi kan kamu proses, perlu kamu respon, mana yang entar aja atau namanya memang nggak perlu. Gitu. Tapi kalau ignorance, berarti kan udah nggak peduli bahwa ternyata mungkin orang ini baik gitu kan, atau ternyata bahwa ini perlu dilakukan, terserah. Itu kan udah self awareness-nya berkurang, ignorance, atau memang dia tadi kan kalau dari perspektif sebagai seorang psikolog mungkin dia punya isu-isu tertentu yang dimana gue nggak bisa nggak mau connect sama orang, menjauhkan diri dari orang. That's another issue. Itu kan mungkin belum tentu merugikan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri. Jadi what's the point of sebodoh-teing kalau akhirnya diri kita jadi rugi? Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya memang kita harus dahulukan diri kita juga, tapi juga harus aware dengan lingkungan kita ya. Jangan sampai kalau kita nggak aware, kitanya juga yang rugi nanti ujung-ujungnya. Nggak kawin deh. Baliknya ke situ lagi. Supaya bisa aware, mesti nyanyi. Aware, pom-pom. Nah, boleh. Nyanyi lagu aware, oh my baby. Oh, ya, oke. Got it. Oke, fix. Oke, teman-teman. Kita mesti balik ke kantin.
dimanapun teman-teman berada, terima kasih sudah join dengan Siko Berbagi edisi sore ini dengan saya Vina, Mario, dan Danti. Semoga sesi ngobrol kita sore ini ada manfaatnya buat yang nonton. Terus bisa diingat, again bisa diputar ulang ya. Tadi tips-tipsnya dan step-stepnya. Kalau mau nyontek jokes-jokesnya juga silahkan gitu ya. Copyrightnya di Mario ada di situ. I think that's all. Terima kasih yang sudah join. Thank you. Sudah kita wave semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat ulang tahun Psikologi UI. Happy Keep on birthday, Siko. rocking. Happy birthday. Yay. Bye. Selamat buka puasa yang puasa. Dadah. Bye-bye. Saya Vina, pamit undur diri. Aku close ya. Saya Danti. Jangan lupa follow Dadah. kokona.id. Exactly. Mario, ada pesan-pesan sponsor? Makasih Mbak Dadah. Lica. Makasih Mbak Lice. Dadah semua, terima kasih banyak. See you again. Kalau nggak bosan, See you. kita akan kembali lagi dengan Bikin part 2. Iya, Bye-bye. Siap kalau Oke, mau gue part tutup 2. ya. Oke, Oke, bye. sip. Ayo, bye.